Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Fahrezi dengan NIM D071211063, Fakultas Teknik, Departemen Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Bachman, tahun 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni seperti berikut. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk, yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ragam berdasarkan media, yang kedua ragam berdasarkan waktu, dan yang ketiga ragam berdasarkan pesan komunikasi. Ragam berdasarkan media terbagi atas 2. Yang pertama ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman dan didukung oleh situasi pemakaian. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Ragam berdasarkan waktu terdiri atas 2, yakni bahasa Indonesia Lama dan bahasa Indonesia Baru. Bahasa Indonesia Lama memiliki karakteristik yang sangat kental dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Buddha ini banyak memiliki kata-kata yang diserap dari bahasa Sanskerta. Kemudian, bahasa Indonesia Baru adalah bahasa Indonesia yang pertama kali dikembangkan saat diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan Negara Indonesia, menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, dan juga bahasa yang diajarkan dalam bangku sekolah perkuliahan. Bahasa Indonesia baru diatur dalam penggunaannya secara baku dan benar dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ragam berdasarkan pesan komunikasi terdiri atas 5, yakni ragam sosial, ragam jurnalistik, ragam politik dan hukum, ragam sastra, dan ragam fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Kemudian ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, seperti dunia pers atau media massa cetak. Kemudian ragam politik dan hukum. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas.
Dalam hal ini, diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun, terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum, karena dalam bahasa hukum, kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Jelas kriterianya, keadaan, serta situasi yang dimaksud. Kemudian ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Yang terakhir, ragam sastra. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian, di samping sebagai alat komunikasi. Untuk memperbesar efek penuturan dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonansi, posisi kata, ulangan kata, kalimat, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.